Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Tetap semangat ya belajarnya walaupun di rumah aja. Sebelum kita masuk ke pelajaran, kita terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tentang garis bilangan. Apa sih garis bilangan itu? Nah, garis bilangan kita bisa lihat di sini. Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Nah, ini adalah contoh garis bilangan. Nah, di tengah-tengah garis bilangan ini ada bilangan 0. Kita tulis bilangan 0. Nah, di samping kanan bilangan 0 adalah bilangan bulat positif. Dan samping kiri bilangan 0 adalah bilangan bulat negatif. Nah, apa aja ya Bu bilangan bulat positif itu dan bilangan negatif? Nah, bilangan bulat positif kita bisa tuliskan bilangan bulat positif 1, dimulai dari 1, lalu 2, 3, 4, 5, 6. Dan untuk bilangan bulat negatif, kita mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan negatif 6. Nah, bilangan bulat positif itu bisa disebut dengan bilangan asli, dan gabungan dari bilangan 0 serta bilangan bulat positif adalah bilangan cacah. Ini adalah bilangan asli, dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian untuk bilangan cacah itu adalah gabungan bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Gabungannya. Jadi kita mulai bilangan cacah dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Baik anak-anak, kita langsung ke contoh soalnya ya. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang berjalan ke warung dekat rumahnya. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Udin melangkahkan kakinya ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkah lagi sejauh 2 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tulis pernyataan di atas dengan garis bilangan. Langkah yang harus kalian lakukan pertama adalah membuat garis bilangan berserta angka-angka ini ya. Kemudian kita lihat soalnya. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Nah, mula-mula Udin berdiri di titik 0 berarti di sini. Udin melangkahkan kakinya ke depan sejauh 4 langkah ke depan. Nah, kita hitung sejauh 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Kita buat garis lurus. Nah, sampai 4. Kemudian ia melangkah lagi sejauh 2 langkah. Nah, kita lanjutin ke depan sejauh 2 langkah. Kita lanjutin lagi di sini 1, 2. Nah, kita buat garisnya di atasnya 2 langkah. Garis sampai angka 6. Nah, jadi sama aja 4 langkah ditambah sejauh 2 langkah
2 sama dengan 6. Begitu. Nah, di sini supaya untuk mempermudah jalannya, lihat di sini ada operasi penjumlahan. Kalau operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Sedangkan kalau operasi pengurangan, kalau dia tandanya min, berarti dia berbalik arah. Yang awalnya harus maju, dia jadi berbalik arah, jadi mundur. Untuk yang tanda positif, dia jalannya maju. Kalau untuk yang tanda negatif, dia jalannya mundur. Kita lanjut lagi ke contoh soal yang kedua. Soalnya 2 negatif dalam kurung plus 6 sama dengan titik-titik. Seperti awal tadi kita buat garis bilangannya, kemudian kita lihat 2 plus 2 berarti maju ke depan sebanyak 2 langkah. 1, 2. Kita buat garis bilangannya dari 0 sampai 2. Kemudian kita lihat negatif. Kalau negatif berarti berbalik. Kita putar kebalik, berbalik. Nah, plus 6 berarti maju sebanyak 6 kali. Maju sebanyak 6 kali. Kita mulai dari sini. Titik yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita tarik garis dari 2 tadi ini di atasnya sampai angka min 4. Berarti hasilnya 2 negatif dalam kurung plus 6 sama dengan min negatif 4. Nah, selanjutnya ada soal lagi supaya kalian lebih paham. Negatif 4 plus 5 sama dengan negatif 4, berarti kita jalannya mundur. Dari 0 kita jalan mundur 1 sebanyak 4 kali. 2, 3, 4. Kemudian kita tarik garis lurus seperti tadi di atasnya sini. Dari 0 kita tarik sampai min 4. Kemudian kita lihat lagi plus 5. Plus 5 berarti maju ke depan sebanyak 5 kali. Dari sini tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini kita tarik lagi garis dari min 4, negatif 4, kita tarik sampai angka 1. Berarti hasilnya negatif 4 ditambah 5 sama dengan 1.